Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini semua, sampailah kita pada acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua JSIT Kabupaten Purworejo sekaligus pembukaan acara in-house training ADLX. Kepada beliau, Bapak Insinyur Khairul Arham, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pembina JSIT Kabupaten Purworejo, secara pribadi Sekretaris dan Ustazah Umi Marfuah ada di bersama kita, alhamdulillah. Saya hormati pemateri dalam in-house training pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan JSIT Kabupaten Purworejo, teman-teman guru yang mewakili lembaga untuk mengikuti in-house training pagi hari ini sampai berakhir nanti, insyaallah. Marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah, Tuhan sesembahan kita, Tuhan pencipta kita, Allah pemberi rizki kita, Allah yang mana kita akan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di dunia ini. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi sesuatu, menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat terlimpah tercurah kepada panutan kita, suri teladan terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau, membela keteladanan beliau, sunnah-sunnah beliau, hingga layak kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, terima kasih sekali pagi hari ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah, insyaallah. Terima kasih sekali tim penjaminan mutu penjamu JSIT Kabupaten Purworejo. Ini acara pertama yang diinisiasi oleh satu bidang JSIT Kabupaten Purworejo. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan mengamalkan, mengimplementasikan hal-hal yang nanti akan didapatkan. Subhanallah, karena memang luar biasa padat sekali. Bumi sampai bingung mengatur waktunya, gitu ya. Bahkan belum sampai kita ini udah tingkat kedua.
itu belum sampai kita membuat acara pertama kan musda sudah, kemudian membuat acara penyusunan program-program itu belum, hanya Wonosobo yang sudah mengadakan mukerda. Wonosobo pun kebingungan, tadinya mau dibersamakan seperti waktu musda, tapi ternyata mencari waktu sulit sekali karena sebelum mukerda ternyata program-program sudah berjalan. Alhamdulillah, itu menunjukkan bahwa kita tidak terpaku pada formalitas. Jadi bahkan sebelum ada mukerda itu program-program sudah banyak berjalan. Kalau yang sudah rutin memang dari awal rutin berjalan, DPPU, ulama, ketua bidangnya. Kemudian ini yang kedua, mudah-mudahan nanti bidang-bidang yang lain, bidang kesiswaan dan prestasi, insya Allah perlu sekali nampaknya segera juga menyusul membuat program. Monggo. Iya. Kalau satu program bidang pramuka itu memang independen, punya program sendiri, iuran sendiri, duitnya. Kalau kita memang untuk bidang yang lain masih gabung ya Bu ya. Jadi agak dengan kemarin saya sampaikan di grup itu memang agak sulit ketika ada perubahan alur iuran itu. Tapi insya Allah monggo setiap ketua bidang bisa membuat program, lalu proposalnya disampaikan ke bendahara. Insya Allah nanti ada sharing bersama pembiayaan barangkali, gitu. Karena bidang prestasi dan kesiswaan dan prestasi itu menjadi trompetnya Islam Terpadu. Ini alhamdulillah SDIT Lula Bab 1 mengirimkan ke Donohudan tingkat provinsi mewakili Purworejo. Itu menjadi, kalau bagi sekolah negeri pada umumnya kan yang dilihat hal seperti itu, dan itu perlu kita kembangkan. Bidang olimpiade misalnya, jadi kita udah lama loh SD1 SD2 tidak menembus ke kabupaten, udah berapa kali periode. Monggo, karena memang bidang-bidang ini dibentuk untuk mengangkat prestasi secara umum dan memberi citra bagus, bukan pencitraan kan boleh gitu, tapi dengan kenyataan yang ada, membuat citra yang bagus tentang sekolah Islam Terpadu. Berhubungan dengan pelatihan ini, teman-teman yang dirahmati Allah, saya akan mensitasi ini pesan dari ketua kita. JSIT harus selalu mampu menangkap semua kondisi iklim pendidikan di Indonesia. Iklim pendidikan di Indonesia itu tidak pernah stabil. Ganti menteri ya ganti acara, ganti buku dan lain-lain. Berkutatnya di bidang itu jalan seperti itu saja. Perubahan kurikulum JSIT dengan sikap harus mampu mengelaborasi dengan konsep-konsep keIT-an melalui filtrasinya standar mutu ke JSIT-an. Apapun kurikulumnya, JSIT tetap mampu mengelaborasinya. Jadi JSIT tidak harus ikut larut dalam perdebatan panjang tentang kurikulum sekolah. Karena apa? Karena sebenarnya JSIT sudah punya konsep tentang pendidikan di Indonesia. Jadi sejak kurikulum 2006, kurikulum 13, sekarang kurikulum Merdeka dan seterusnya, itu memang kita harus adaptif. Kita mampu mengadopsi dengan filter tadi. Filternya adalah
standar mutu JSIT. Teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa kita adalah bagian dari dakwah besar kita. JSIT itu bagian dari dakwah besar, dan program-program JSIT itu pasti sudah terkoordinasi dengan konsep dakwah besar kita. Sehingga teman-teman, ketika teman-teman aktif dengan mengikuti konsep-konsep keIT-an, insya Allah teman-teman sudah berkiprah di dunia dakwah besar itu. Jadi jangan berkecil hati kalau waktu saya tidak bisa ikut aktif di di struktur di luar gitu ya. Tetapi aktif dengan menjalankan konsep-konsep keIT-an dengan konsekuen, berarti kita sudah menjalankan konsep dakwah besar, bagian dari konsep dakwah besar itu. Monggo kita seriusi. Jadi selama ini mungkin JSIT ya cuman organisasi yang untuk menghimpun SDIT sekolah Islam terpadu sekolah, tidak, tetapi di dalamnya ada program-program, konsep-konsep bagian dari dakwah besar. Teman-teman yang dirahmati Allah, pelatihan in-house training ini itu yang cukup menarik, yaitu yang pertama nanti akan merubah paradigma tentang guru, tentang kita harus bisa berubah menjadi konsep pengajar, teaching menjadi konsep pendidik, yaitu edukator. Selama ini lebih kecenderungan kita hanya sebagai pengajar, menyampaikan pembelajaran, tetapi kita akan berubah, bergeser menjadi pendidik. Nah, tentu tidak bisa serta-merta, tetapi pasti dengan konsep-konsep yang nanti akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Konsep ADLX, Active Deep learner pembelajar experience. Insya Allah akan menjadikan anak didik kita, siswa-siswa kita menjadi anak yang dari awal memiliki konsep, ternyata belajar itu menyenangkan. Konsep long life education itu menjadi dari awal sudah tertanam. Kalau nggak tahu ya belajar, pengen apa ya belajar, karena belajar menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan, pengalaman yang indah, sehingga menjadi dunia yang menyenangkan bagi anak didik kita. Dan yang lebih unik, konsepnya adalah konsep terpadu. Ini yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Terpadu itu singkatannya apa ya Bang ya? Telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, amalkan untuk dunia dan ukhrawi. Terpadu. Dan itu menjadi konsep dasar yang menjadi filtrasi kita dalam mengadopsi dan mengelaborasi konsep-konsep iklim pendidikan yang ada di Indonesia. Kita tidak pernah bingung dengan IKM, kita tidak pernah bingung dengan kurikulum 13. Kita punya konsep, dan konsep itu yang akan mengelaborasi dalam prinsip-prinsip keIT-an, sehingga tidak pernah hilang IT-nya. Nah, barangkali itu, terima kasih sekali kepada tim penjaminan mutu JSIT Kabupaten Purworejo. Dengan
bersyukur dan dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya Pak Haris membukanya. Pak Haris dan Bu Umi itu Dewan Pembina CSIT Kabupaten Purworejo. Mari kita buka bersama acara IHT ini dengan membaca suratul Fatihah al-hadiniyah bi barakatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan mulut Quran tadi, pelatihan IHT pada pagi hari ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya Ketua JSIT yang paling tidak bisa berpantun, Pak Aris. Biasanya pada disuruh pakai pantun. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bapak Akram yang telah berkenan memberi laksanakan dan membuka acara ini. Hari ini yang dirahmati Allah, sampailah kita di acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Akram Ahmad kepada beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ketua CSIT Kabupaten Purworejo, Ibu Pembina CSIT, Bu Umi, dan para pemateri yang kami banggakan, dan seluruh peserta pelatihan yang kami banggakan pula. Mari kita sejenak menundukkan kepala untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara ini bisa Allah ridhai dan barokah bagi kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma fir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا مباركا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hati Bapak Ibu saat ini? Atau bisa juga menggambarkan Bapak Ibu gambar matahari atau gambar padi misalnya. Saya ingin selalu bermanfaat seperti padi misalnya. Ya, silakan 1 menit dari sekarang. Gambar pakai alat tulis sendiri, tidak mengandalkan spidol lagi. Yang positif, Bu. Sudah selesai, waktunya habis. Ya. Ya, nanti caranya yang menerima bola dari saya menyebutkan nama dan menyampaikan suasana hati plus dengan ekspresinya. Semangat. Bahagia. Love. Ya, seperti itu ya. Siap? Paham ya instruksi saya? Yang menerima bola dari saya berkenalan dengan menyebutkan nama plus suasana hatinya dengan ekspresif, tidak datar-datar saja. Dengan ekspresinya on fire misalnya. Selalu semangat. Oke, siap ya? Siap-siap yang menerima. Saya pengen dari bapak-bapak dulu aja. Ada sebutan happy, ya. Happy gimana ekspresinya, Pak? Oke. Boleh dilempar ke, iya, oke, siap, sip, keren. Boleh dilempar ke teman yang lain. Silakan pilih. Boleh. Ke belakang nggak ada, ya, silakan. Bang Yarto, Ustadz Yarto aja masa Bang kayak abang. Ya, yang happy saya siapa? Itu, silakan. Oke, ya, terima kasih. Silakan boleh dilempar ke teman berikutnya. Ayo. Diterima dong bolanya. Ustadzah siapa? Antisam berarti mengucapkan terima kasihnya 2 sama ini dan ini. Silakan, yuk.
syukuran ya. Waktunya habis, boleh. Sudah, waktunya habis. Ya, terima kasih. Nanti yang belum kenalan bisa kenalan sendiri ya. Ya, Bapak Ibu sudah membaca materi yang kami share di grup ya. Ya, materi kita yang akan kita lalui sampai nanti sore ini adalah ada ADRX, Introflex, desain alur, edu game, dan ada selebrasi. Ya, ada 5 menu. Sudah siap menyantapnya? Ya. Menu yang pertama adalah tentang ADLX ya. Barangkali sudah yang kemarin membaca artikel ya sudah. Tapi hanya beberapa nih yang komen, banyak yang silent ya. Terima kasih sekali untuk yang sudah menuliskan catatan pentingnya di grup BA ya. Semoga yang tidak mencatat pun insya Allah sudah membacanya. Ya. Kenapa sih ADLX itu penting seperti itu? Seperti kita ketahui, materi-materi yang ada di di IT ya, itu sudah banyak ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Contohnya apa? Barangkali ada yang mau menyampaikan hal yang sudah banyak ditiru oleh sekolah lain dari sekolah IT yang ada. Ada hafalan, ada qiraati, sekolah lain sudah pada mulai meniru. Ya, BPI juga sudah ada. Terus di tingkat SMP SMA sudah ada yang boarding juga seperti itu ya. Itu sisi lain kita alhamdulillah karena berarti siar dakwah kita berhasil ya. Tapi di sisi lain juga kita bersaing dalam tanda kutip ya. Karena ya mau nggak mau memang seperti itu ya. Maka dari itu kita perlu ada sesuatu yang beda lagi. Ciri khas yang beda lagi dengan sekolah-sekolah lain. Nah, JSIT itu meluncurkan yang namanya ADLX Introflex terpadu, ya, untuk tetap melejitkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak didik kita, dan untuk kita agar tetap punya keunggulan dibanding sekolah-sekolah yang lainnya seperti itu. Oh ya, berdasarkan gambar tantangan video. Tadi pagi saya nge-share video. Apakah sudah dilihat? Sudah? Sudah apa belum? Belum. Silakan yang belum bisa cek, dikata nggak kami tayangkan di sini karena sudah kami share di grup, maka videonya tidak kami tayangkan di layar. Bapak Ibu yang belum melihat videonya, silakan bisa dilihat ya. Bagaimana komentar atau tanggapan Bapak Ibu terkait pembelajaran yang ada di video tadi? Ya, siapa yang udah nyimak? Jom. Ya, silakan Bu Reni, tanggapannya bagaimana terkait video tadi? Untuk saya pribadi mungkin nanti bisa ini ya,
kasih Bu Reni, kita kasih tepuk apa? Tepuk keren. Bisa tepuk keren? Ada yang bisa? Gimana Pak Bambang tepuk kerennya? Ya, oke. Ulangi yang kompak, ikutin Pak Bambang. Tepuk keren buat Bu Reni. Keren. Ya, oke. Berikutnya, siapa lagi yang sudah menyaksikan tadi? Bu Ika kayaknya sudah. Silakan boleh maju. Jadi di sana 3 sana. Iya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sama dengan Bu Reni, alhamdulillah tadi setelah sampai di sekolah menyempatkan sedikit penasaran dengan video yang dibuat. Betul yang disampaikan Bu Reni tadi, videonya pembelajaran di dalam kelas. Memang mungkin barangkali itu bisa membuat anak-anak lebih bermakna ya. Besok ketika misalnya siswa tersebut besar nanti, dia akan teringat terus ya. Memang benar-benar bermakna. Oh, guruku yang dulu. Iya, pembelajarannya lebih hidup. Anak-anak mungkin karena itu guru mungkin memposisikan diri berada di usia anak-anak. Jadi mengajar sesuai dengan iya. Begitu, jadinya mungkin itu yang membuat lebih bermakna gitu. Selain mungkin suasana kelasnya yang tidak seperti model tradisional ya, anak-anak duduk terus kemudian mendengarkan guru berceramah di depan. Mungkin itu yang saya lihat. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Sebelah sini sudah ada yang menonton videonya? Malu untuk itu ya, biar nggak maju ya. Bu Karni kayaknya ada nonton. Yang lain dari sekolah lain nanti dibolong DD 1 semua. Ya sekolah lain. Dari SMPIT, siapa yang udah nonton? SDTK, oke. Yuk, satu lagi terakhir ini. Ustaz Azam, silakan menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari video yang saya lihat tadi, tapi sebelumnya juga pernah lihat sebenarnya. Itu dapat kita tahu bahwa seorang guru itu menghadirkan yang pertama ruhul mudaris. Jadi ruh sebagai guru itu sangat mengena karena dia, oh saya ini guru gitu, dan fokus saya itu untuk memahamkan siswa. Jadi target pembelajaran itu siswa itu sendiri. Kemudian ketika ruhul mudaris itu sudah hadir, roh guru itu akan mencoba untuk menggunakan istilahnya bagaimana sih caranya untuk memahamkan murid, sekedar bukan teori saja tapi juga prakteknya. Di sisi lain murid juga senang gitu. Ini itu aja. Terima kasih Ustaz Azam. Yang apa tadi? Bersyukur ya. Itu sama namanya? Kakak adik. Oh ya. Oke. Tadi lupa. Kita kasih tepuk keren buat Ustaz Azam dan Ustazah Ika. Yuk. Ya, benar sekali ya yang disampaikan beliau bertiga terkait dengan apa tadi? Guru ya, guru tadi harus menghadirkan ketika pembelajaran sehingga memang anak-anaknya jadi lebih tertarik seperti itu. Nah, mungkin ini ada gambar ya. Menurut Bapak Ibu maknanya apa? Coba saya minta SDTK sudah, SMPIT, wakil dari SMPIT. Silakan. Yuk, Bu Winnie, SMPIT kan? Ya, boleh Bu Winnie menyampaikan apa gambarnya? Gambar ini menurut Ibu apa? Menggambarkan apa? Boleh disampaikan?
seperti dianalogikan bagaimana seorang peserta didik itu adalah biji yang tergantung tanahnya itu yang dipakai apakah subur atau tidak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Karena kalau dipraktekkan misalnya di media yang berbeda, maka biji tersebut akan tumbuh atau tidak berbeda juga akan tumbuh atau menghasilkan pertumbuhan yang berbeda. Jadi kalau bahannya baik ya tumbuhnya baik, kalau gambar itu kan baik. Terima kasih Bu Ima yang apa Bu Ima? Yang bahagia apa keren? Saya saat itu biasa saja, tapi bisa senang saja. Oh, oke. Tadi biasa-biasa aja setelah mengikuti materi gitu ya, jadi senang. Alhamdulillah ya. Bu Ima yang senang hatinya. Oke. Ya memang betul sekali ya yang disampaikan Bu Ima bahwa siswa itu ibarat biji ya. Kita di sini sebagai petani pendidikan ya. Walaupun bijinya sama mungkin, tapi ketika petaninya nggak bisa merawat dengan baik, akibatnya apa? Bisa panen nggak? Nggak bisa panen ya. Kita ini ibarat petani pendidikan ya, yang harus bisa merawat biji-biji itu, memberikan lingkungan yang baik, memberikan pupuk, memberikan nutrisi, sehingga nanti anak-anak kita akan tumbuh subur ya. Seperti itu, buahnya sangat lebat seperti itu. Ya, karena anak-anak kita pada dasarnya sudah mempunyai, Allah sudah memberikan potensi ya, potensi pada setiap anak didik kita, pada setiap manusia, dan agar mereka bisa menjadi seorang khalifah di bumi. Potensi yang ada di manusia, misalnya apa? Pemimpin, ya bisa pemimpin, bisa ada potensi secara intelektual. Ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu Bani Adam. Ya, dia cerdas secara intelektual. Disebutkan juga Ba'syar atau cerdas jasmani. Dalam Al-Quran juga ada penyebutan manusia An-Nas ya, yang artinya cerdas secara sosial dan emosional. Ada lagi Al-Insan. Good. Al-Insan yang artinya cerdas secara spiritual. Dan Al-Abid cerdas amalnya ya. Guru-guru SDIT diharapkan bisa menumbuh kembangkan kecerdasan itu, sehingga nanti ketika lulus dari kita dia sudah siap menjadi khalifatul fil ard, menjadi khalifah di muka bumi. Karena tujuan pendidikan kita itu tidak sekedar perubahan perilaku ya, tapi lebih tinggi lagi, yaitu menyiapkan anak-anak didik kita menjadi khalifah ya, menjadi pemimpin seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi petani pendidikan ya, yang bisa menghasilkan anak-anak ya yang siap menjadi khalifah fil ard, khalifah di bumi? Salah satunya adalah dengan active learner experience ya, atau ADLX ya. Itu salah ketiga. Learner active deep learner ya, experience seperti itu. Nah, mungkin kemarin sudah membaca tentang active learner. Apa sih active learner itu? Ya, coba Pak Sugi, silakan boleh menyampaikan active learner itu yang bagaimana? Silakan boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sampaikan sebelum saya menyampaikan tentang pengertian ini ya. Sebenarnya saya itu belum membaca sama sekali karena saya baru gabung grup ya. Tapi kalau saya lihat dari kosakatanya, mungkin pembelajaran yang aktif ya, membuat sifat aktif, gimana caranya supaya kita itu tidak menjadi guru yang membosankan ya. Jadi guru yang selalu dinantikan oleh muridnya. Bagaimana caranya, entah pakai menggunakan media apapun, yang penting kita tuh bisa membuat anak tuh lebih
aktif dalam kegiatan pembelajaran kayak gitu. Apalagi kan sekarang kan lagi era digital. Jadi kalau di dalam pembelajaran saya sebagai guru matematika itu selalu mengeksplor semua materi menggunakan era digital gitu ya, supaya anak lebih tertantang. Cuma memang kalau di madrasah ini kita kan dibatasi oleh perangkat ya, seperti HP dan sebagainya, karena memang itu mungkin salah satu kelemahan kita. Jadi kalau kita akan menggunakan media digital, kita selalu bergantian menggunakan ruang lab komputer gitu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Sugia. Yang senang, banyak yang senang ya sebenarnya. Ya, kita kasih tepuk. Wow, buat Ustaz Sugi. Ada yang bisa tepuk wow? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren, gitu ya. Ya, selanjutnya kita diskusi atau tulis contoh active learner yang pernah Bapak Ibu alami waktu sekolah atau waktu mengajar. Ya, nanti akan kami bagikan sticky note ya. Silakan dibagikan ke teman-temannya yang belum dapat. Ya, contoh active learner yang pernah dialami waktu sekolah atau waktu mengajar. Ya, waktunya 1 menit. Silakan. Contoh active learner yang pernah dialami waktu sekolah, pembelajaran aktif yang pernah Bapak Ibu alami atau Bapak Ibu lakukan ketika di sekolah. Silakan. Waktu mengajar juga boleh kalau sekolah udah lupa. Waktu mengajar sudah pernah menerapkan pembelajaran aktif apa? Boleh lebih dari 1. Sudah selesai? Sudah? Mbak Ariana sudah? Ya, waktunya habis. Ya, saya minta ada 2 wakil dari Bapak Ibu yang bisa menyampaikan pendapatnya dan membacakannya ke teman-temannya terkait active learner. Yang menerima bola dari saya siap-siap. Silakan berarti. Terima kasih untuk waktunya Bu Nuni. Active learner yang pernah saya lakukan untuk kelas 3 yang sekarang, kelas kami pernah melakukan praktik dalam rangka reuse dari benda-benda yang sudah tidak terpakai. Saat itu kami praktik membuat bunga dari plastik bekas. Terima kasih Bu. Bawah. Ya, terima kasih Bu Narti ya. Apa Bu Narti? Saya hari ini berusaha lagi lope-lope tapi karena lagi kuliah. Ya, lope-lope ya. Tepuk tangan buat Bu Narti yang contohnya reuse tadi ya. Oke Bu Narti boleh dikirim ke temennya?
Nanti muridnya niru kayak gitu. Ya, silakan Bu Sri. Bu Sri Marwia, apa tadi? Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sri. Yang awalnya mungkin kurang excited gitu ya ikut acara ini ya. Mudah-mudahan nanti setelah sampai akhir bisa, oh ternyata seperti ini. Bisa bilang wow gitu ya. Oke, ya betul sekali yang disampaikan oleh Bu Narti dan Bu Sri. Keduanya sudah menerapkan active learning ya. Untuk pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif itu di mana siswanya yang aktif, tidak hanya duduk dia mendengarkan, kasih tugas, kasih soal, tidak seperti itu. Ya, sudah menerapkan. Ya, aktif learning memang pelakunya itu ya siswanya sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator. Ya. Nah, oke, sekarang berikutnya adalah menceritakan pengalaman ketika sekolah dulu. Boleh di SD, SMP, SMA atau kuliah. Tentang guru dan pembelajaran seperti apa yang mengesankan dalam membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Ya, silahkan cari pasangan yang belum dikenal dan nggak boleh satu sekolah. Ceritakan pengalaman Bapak Ibu ketika sekolah. Oke, dalam waktu 1 menit. Silahkan cari pasangan, boleh bergerak, tidak diam. Cari pasangan yang beda sekolah dan belum dikenal.
kesempatannya. Jadi ini pengalaman ketika saya SMA itu di kelas 10 kita belajar tentang bakteri gitu kan. Kalau dari SMP, SD, SMP itu kan nggak pernah melihat apa ya, benda yang kecil kan. Kalau bakteri itu kan mikroorganisme. Jadi ketika di kelas 10 itu waktu pas pelajaran bakteri, kita diminta guru untuk keliling lingkungan sekolah mencari jenis air yang apa ya, ada yang di kali, ada yang di sumur gitu. Nah ketika kita kumpulkan airnya itu dibawakan di lab, itu kita lihat dari mikroskop dengan melihat apa ya, jenis bakteri yang ada di air-air yang sudah kita ambil itu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata di air yang nggak kelihatan itu ya, apa jenis itu ternyata ada hewannya kayak gitu, bakteri. Iya, dia langsung gitu. Terima kasih Bu Muda ya. Apa Bu Muda hari ini? Oh bahagia. Bu Muda yang bahagia. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Muda. Ya, satu lagi mungkin siapa ya? Pak Bowo, boleh silakan menceritakan pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah tahu ya Bu, nama saya Bowo. Ya ini mungkin kalau sama sekolah, saya langsung mungkin dari SD saya daftar, SMP daftar, SMA daftar. Tapi pas di kuliah baru saya terbuka wawasan saya, karena saya kenal satu dosen itu bisa ngelucu, bisa tahu pergaulan, tapi dia pinter, tapi dia juga menjadi asisten ahli menteri. Jadi di situ saya perfect, itu mungkin akan menjadi saya contoh saya supaya beliau pun juga keislamannya kuat sekali. Jadi beliau bilang bahwa rokok itu jatuhnya harusnya sudah haram, tapi karena bisnis di kita, jadi rokok itu dimakruhkan. Jadi itu beliau tetap menentang. Jadi tapi makanya di kuliah baru saya terbuka dan mungkin bisa lebih semangat belajar ya, karena di SD, SMP, SMA saya kayak daftar walaupun memang harus digenjot untuk berprestasi. Ya seperti itu. Jadi pengalaman belajar saya ternyata di kuliah. Mungkin iya ya, mungkin guru-guru yang zaman dulu mungkin nggak ada RX ini dulu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Hani pun saya mengesankan pelajari seperti itu. Terima kasih Ustadz Bowo telah menyampaikan ya. Tadi kenapa bisa mengesankan, salah satunya tadi ada semacam apa namanya, selain mengalami sendiri gitu ya, ada sisi emosional juga nih Pak, ada sisi emosionalnya terhadap guru tersebut. Itulah yang dinamakan deep learner ya, deep learning ya. Ada makna dan kendala. Itu ada beberapa tujuannya. Kenapa kita harus melakukan pembelajaran yang deep? Kita tidak sekedar memberikan materi, tapi kita juga berusaha melakukan interaksi sosial, emosional dengan anak didik kita, seperti itu ya. Tidak sekedar memberi pelajaran terus kita kasih soal selesai gitu kan, tapi kita harus bisa membangun emosional kita kepada para peserta didik agar muncul tadi hal yang mengesahkan ya, muncul deep learner pada peserta didik kita. Dan tujuannya agar proses pembelajaran yang dialami dapat memberi dampak atau pengaruh kuat kepada siswa. Dan tadi Bu juga jadi rasa ingin tahunya tinggi gitu ya. Bu Marwi juga anak-anak diajar buat tumbuh rasa ingin tahu, tumbuh kreativitas seperti itu. Tapi kalau sudah di kelas, Bu dia menyatakan kreativitasnya
experience. Pengalaman ya. Jadi pengalaman. Misalnya kita membeli HP. Abang HP-nya apa Bapak? Xiaomi. Orangnya Xiaomi. Oh Xiaomi semua. Teman Xiaomi. Kenapa ini Xiaomi? Yang murah. Apa lagi? Oh ya. Murah kan teman-teman. Kalau ini nanti jadi punya Xiaomi. Jadi brandnya. Ya. Jadi membeli HP ya karena murah meriah itu melimpah. Nah, waktu itu beli HP itu namanya memilih Xiaomi misalnya dengan Samsung itu namanya user experience, pengalaman pengguna. Oh kalau beli ini harganya ternyata ini. Ada lagi yang namanya customer experience. Biasanya belinya di toko mana Kak Bambang? Maksudnya kenapa beli di toko itu? Lebih lengkap pilihannya ya. Pak Wahyu kalau di toko beli HP pilihnya di tempat yang bagaimana? Apa? Rekomendasi dari teman ya. Mungkin yang sebelah sini ketika beli sesuatu pilihnya di toko yang seperti apa? Harganya agak miring, apalagi terkait tokonya dekat, pelayanannya oke ya. Nah tentunya sama-sama beli, misalnya ada dua toko gitu ya, sama-sama jual Xiaomi. Mungkin kalau pilih yang ini, oh karena mungkin dari pelayanannya sama ada diskon ya. Nah, itu ada yang namanya customer experience ya. Itu terkait juga dengan siswa seperti itu ya. Siswa ketika kita mengajar seperti itu ya, sama-sama menyampaikan materi matematika misalnya materi penjumlahan ya. Nah satu guru cuma langsung ngasih soal, satunya pakai apa media terlebih dahulu ya, pakai batu misalnya yang siswa kecil kelas 1 pakai barang-barang di sekitarnya. Kan bagi anak lebih mengesankan yang mana? Ya ada interaksi ya dengan gurunya nggak searah tapi ada interaksi dua arah seperti itu ya. Siswa merasakan pengalaman langsung dalam belajar atau learner experience seperti itu. Nah itu contohnya gurunya mirip kayak tadi ya. Siswanya berkalung pakai kalung, gurunya juga tadi menghadirkan apa ya, tadi seperti dikatakan Bu Rika, mengajar menyesuaikan diri dengan usianya. Mungkin guru TK yang pernah sekolah TK juga, guru-guru TK biasanya kan ketika mengajar nggak berdiri gini kan, tapi mereka mundur gitu kan, menyesuaikan tinggi badannya ya. Begitu juga ketika kita ngajar SD, mungkin kadang kita beraktif juga sebagai siswa SD. Jadi kita menyesuaikan diri dengan anak-anak tuh ya. Anak-anak kan semua kan, nggak ada yang sedih ya, nggak ada yang sedih, nggak ada yang duduk hanya duduk ngawur, tapi semuanya ikut bergerak. Jadi siswa itu fokus utama belajar ya. Mereka mengalaminya, melakukan aktif semuanya. Siswa terlibat ya, tidak hanya tadi duduk diam mendengarkan, tapi mereka terlibat dalam kegiatan membaca, menulis, mengamati agar tujuan pembelajaran tercapai. Dan diharapkan guru ketika melakukan pembelajaran itu membuat siswanya aktif ya, tidak sekedar kasih tugas seperti itu ya, kasih pengumuman. Misalnya mengajar lingkaran, fungsi lingkaran apa anak-anak? Dihafalkan, udah besar ya, tapi kita ajak anak-anak menemukan apa sih pi itu, pi misalnya nilai pi kenapa bisa 22/7 misalnya seperti itu. Kita ajak anak-anak praktek menemukan sendiri. Kenapa bisa 22/7 yang tahu? Dari mana angkanya? Udah dari sana ya Bu Guru. Ya, nggak seperti itu ya. Tapi sebagai guru, kita hendaknya bisa tidak hanya memberikan pengumuman-pengumuman. Anak-anak ini rumus persegi panjang, P kali L. Dari mana Bu Guru? Ya pokoknya itu. Dari sananya seperti itu Bu. Enggak ya, tapi kita ajak anak-anak berpikir kreatif.
pengalamannya, dan kita sebagai fasilitator menjelaskan kembali seperti itu. Jadi anak-anak terkesan dan mereka tumbuh rasa ingin tahunya, tumbuh kreativitasnya, ya, tidak sekedar itu tadi menerima dari guru saja. Apalagi sekarang media-media sudah sangat banyak, ya. YouTube kita bisa belajar dari sana agar bisa menjadi guru yang lebih mengesankan tadi, bisa memberikan pelajaran yang lebih aktif dan deep learner tadi. Jadi anak-anak mengalaminya dan memberikan kesan yang mendalam. Teringat terus, oh Pi itu 2007 dari sini, kalau ternyata dia bisa menjelaskan ke temannya juga seperti itu. Jadi ada apa namanya bekasnya itu lebih utama, gitu ya. Dari kedalaman dan belajar dipengaruhi oleh pengalaman lengkap pembelajar, bukan hanya materi dan strategi. Jadi apa-apa yang dialami murid itu dinamakan belajar, ya. Tidak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas. Apa yang dilihat murid dari kita, mereka juga akan belajar. Misalnya, guru sedang ngobrol dengan temannya, muridnya lihat, kok guru senang ngobrol dengan temannya, itu juga mereka belajar, oh sama temennya saling membati misalnya seperti itu, rukun dengan temennya. Jadi semua yang dilihat siswa kita itu adalah suatu pembelajaran, tidak hanya yang terjadi di dalam kelas, bahkan yang di luar kelas pun suatu pembelajaran bagi mereka seperti itu. Sering nggak anak-anak misalnya protes ke gurunya, misalnya ada aturan guru datang tepat waktu gitu ya, tapi ketika ada guru yang terlambat, sering nggak ada misal komentar dari guru, itu ada guru terlambat atau pak guru terlambat seperti itu. Ada, muridnya komentar ya, itu juga suatu pembelajaran. Ketika kita mengajarkan murid kita disiplin, maka kita juga harusnya disiplin, karena murid belajar dari kita. Kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan, itu kan murid jadi tidak percaya sama kita, ya nggak? Kita berusaha ngomong, harus disiplin, harus tepat waktu misalnya, ngumpulin tugas harus tepat waktu, tapi kita sendiri nggak tepat waktu, ngumpulin tugas, ngumpulin administrasi misalnya, nggak dikerjain, ya. Bagaimana kita mau menyampaikan seperti itu, mau mengajarkan murid kita disiplin ketika diri kita tidak disiplin seperti itu, ya. Jadi harus ada itu tadi, pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tapi kita sendiri adalah sumber belajar yang dilihat oleh siswa kita seperti itu, ya. Di semua interaksi mental, fisik, emosi itu menentukan siswa untuk menjadi kita dengan tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran kita tadi tidak sekedar pengetahuan, tapi ada attitude, sikap. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran kita. AS kan gitu. Ada attitude, skill, dan knowledge. Dan knowledge-nya sendiri itu malah yang ketiga. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran itu yang utamanya adalah pembentukan sikap seperti itu. Pembentukan sikap yang baik, pembentukan keterampilan, dari keterampilan dengan lingkungan seperti itu, yang memanfaatkan lingkungan yang ada. Nah, itu semua bisa tercapai dengan deep learner, ya, dengan pembelajaran ADLX. Biar siswa pengetahuannya juga semakin dalam, pemahamannya melekat, dan juga dia punya skill menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, ya. Jadi active learner itu diusahakan biar siswa itu pembelajarannya benar-benar aktif, ya, anak-anak aktif dan bermakna, sehingga mereka bisa menerapkan hal itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya, untuk ADLX tambah bingung, tambah ya. Jadi ADLX itu ya pembelajaran yang aktif dan mendalam. Ada interaksi, ya, mendalam itu ada interaksi sosial emosional dengan siswa. Aktif itu ya anaknya aktif belajar seperti itu, menjadi pembelajar. Menjadi pembelajar itu yang bagaimana? Ya, ketika gurunya nggak ikut belajar, mereka tetap tumbuh jiwa pembelajarnya. Tidak belajar ketika hanya disuruh seperti itu, tapi tumbuh jiwa pembelajar yang aktif, bukan
tumbuh. Ya. Yang ini untuk closernya word storm. Apa itu word storm? Storm itu apa? Badai. Ya. Ya, nanti Bapak Ibu menyebutkan satu kata kunci ya terkait ADRS yang sudah kami sampaikan tadi. Misalnya active, ada lagi deep, ada lagi learner misalnya, atau pembelajar, atau bermakna. Ya. Paham ya? Nyebutin kata kunci apa yang Bapak Ibu pahami atau yang Bapak Ibu paling berkesan ya, paling berkesan tentang ADRS tadi. Nggak boleh sama. Satu kelas ini nggak boleh sama, ya. Nggak boleh sama dengan yang lainnya. Udah apa gimana Bu? Ya, biar cepat urut saja dari biasanya kan dari ujung ya. Ini dari tengah. Dari Bu Novi, silakan. Boleh sambil berdiri dong, biar nggak lemas. Jadi semuanya berdiri. Ya, sebutkan satu kata yang paling mengesankan bagi Bapak Ibu. Energi, ya oke. Lanjut. Menginspirasi. Deep. Bermakna. Apa? Satu kata, itu dua kata. Menarik, oke. Experience. Pengalaman. Apa? Hah? Pembelajar. Berkesan. Aktif. Nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Apa? Skill. Ya. Attitude. Kreatif. Apa? Mengesankan. Sudah belum ya? Udah. Apa Bu? Lewat pas? Holistik. Menggambarkan. Menyenangkan. Ready. Customer experience. Impact. Knowledge. Change, perubahan. Disiplin, ya. Mendalam. Ya, user experience. Hadir. Jadi saya nyebutin itu kayak kayaknya nggak ada Pak. Apa? Metode. Eksperimen. Pembelajaran yang luar biasa, alis apa? Ya. Berani, ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yang paling pesankan, sebutkan satu kata ya. Dan ada saja satu, mohon maaf bila saya masih mungkin belum belum memuaskan Bapak Ibu ya dalam menyampaikan materi. Diharapkan memang Bapak Ibu belum puas karena harus belajar lagi, jadi pembelajaran
belajar lagi, menggali lagi, karena memang waktunya sangat singkat. Ini kita seharusnya 3 hari, tapi dijadikan 1 hari, jadi materinya kebut gitu ya, biar selesai dalam faster. Our ranks and